Hello guys, welcome back to Gear One. Di video kali ini kita akan bahas tentang 5 kekurangan Raize setelah aku pakai dari tahun 2023. Jadi aku pakai mobil ini sejak tahun 2023 dan ini aku akan share kalian apa aja sih kekurangan dari mobil ini yang wajib kalian tahu sebelum beli mobil ini. Jadi Raize ini merupakan mobil keluaran Toyota yang memiliki mesin 3 silinder. Jadi kita coba lihat mesinnya. Jadi Raize ini pakai mesin 3 silinder ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini di ruang mesinnya itu dia pakai mesin 3 silinder tapi sudah turbo teman-teman. Jadi meskipun 3 silinder ini udah turbo. Memang mesinnya ini cukup enak kalau dibuat di jalan datar, di jalan tol untuk kecepatan 80 sampai 120 mobil ini ngacir banget. Tapi kalau kalian bawa ke atas gunung, mesin 3 silindernya ini itu nggak bisa guys, nggak bisa bawa beban terlalu banyak. Aku kemarin bawa mobil ini ke cukup tinggi ya di daerah Terawas buat ngajak ngopi dengan aku isi dengan 5 orang. Mobil ini sesuai dengan kapasitas mobilnya. Ini kan 5 seater ya. Jadi aku isi dengan 5 orang dan saat aku naikin mobil ini aku pakai di posisi yang L. Jadi posisi yang sesuai anjuran di L1 dan bisa kalian tahu, bisa kalian lihat, bisa kalian kira-kira gimana hasilnya? Ya, mobilnya susah banget dibuat nanjak. Mobilnya susah banget dibuat nanjak. Kenapa? Karena mesin 3 silindernya itu nggak begitu kuat ya kalau udah tanjakannya cukup ekstrim. Jadi teman-temanku aku paksain untuk matiin AC-nya. Jadi semua eh, kepanasan. Jadi mobil kita turunkan jendelanya dan AC-nya kita matikan baru mobilnya mau nanjak ya guys. Jadi kalau kalian pakai mobil ini full capacity tapi AC-nya dinyalakan dan lewat tanjakan, pasti mobil ini akan slip atau akan berhenti di tengah-tengah saat kalian nanjak karena memang kalau aku lihat sih mobil ini habitatnya bukan untuk nanjak-nanjak ya teman-teman. Padahal jalan aspalnya tuh bagus ya teman-teman. Jalannya bagus tapi agak curam memang. Kalau kalian pernah ke Terawas pasti kalian tahu lah tanjakan mana. Aku juga lupa daerah yang terkena tanjakan tersebut. Tapi memang di tanjakan tersebut itu cukup curam. Cuman mobil-mobil lain tuh enak kayak Innova, Fortuner, R3, Avanza tuh lewat ya, tapi mobil ini agak ngos-ngosan. Bisa asalkan AC-nya dimatikan. Oke, ini untuk mesinnya. Di sini nggak ada yang spesial. Di sini cuman ada mesin 3 silinder. Memang kelihatan kecil ya mesinnya daripada mobil-mobil yang lain. Kedua dari mobil ini selain nggak kuat nanja adalah mobil ini limbung banget teman-teman. Kalau kalian bawa mobil race ini, meskipun udah yang varian GR Sport sekalipun, kalau kalian di tol kecepatan 100 ke atas dan ada bis yang nyalip kalian di sebelah kanan atau kalian lagi nyalip bis sebaliknya seperti itu, mobilnya akan sedikit bergoyang gini. Memang nggak kerasa tapi cukup mengganggu ya. Aku pakai Yaris, aku pakai yang apa namanya Innova, itu kecepatan segitu dicari bis itu aman-aman aja. Tapi untuk mobil ini agak limbung. Jadi memang ya mobil ini memang city car ya, memang city car untuk di kota-kota aja. Kalau kalian buat jalan tol, pasti mobil ini agak kurang ya. Kalau dibuat jalan jarak jauh, agak apa tuh agak kurang. Tapi memang hemat BBM karena 3 silinder. Tapi limbungnya nggak nguatin guys. Limbungnya mobil ini nggak nguatin. Memang nggak parah banget, tapi cukup mengganggu. Ketiga adalah di build quality-nya. Mobil ini memang ya, memang buatan Toyota tuh build quality-nya nggak bagus. Jadi bisa kalian lihat di sini tuh rapet banget ya. Di sini rapet, tapi di sininya udah renggang. Padahal di sini nggak apa ya, nggak ada terjadi tabrakan atau apa. Jadi memang build quality-nya Toyota tuh renggang. Di sebelah sininya juga ini udah mulai renggang tanpa alasan juga. Memang kelemahannya Toyota di sini sih kalau aku lihat. Di build quality mobilnya tuh rata-rata buatan Toyota nih di bagian sininya kena. Kalau kalian lihat mobil yang apa namanya? Toyota yang apa Innova Reborn ya, pasti situnya kena. Zenith pasti situnya kena. Dan untuk di bagian dalamnya juga sama, build quality-nya tuh kurang ya teman-teman. Jadi dia keras semua gitu. Kemudian di sini gapnya tuh ada kelihatan gap-gapnya terlalu menggang sebelah. Kemudian kalau kalian pergi ke sini ini gampang banget digoyang. Jadi agak kurang ya teman-teman, agak kurang. Kemudian itu untuk
build quality. So far build quality-nya nggak terlalu bagus untuk mobil ini, tapi untuk harga 290 juta kalian bisa tes sendiri lah. 290 juta build quality-nya ya seperti ini ya teman-teman. Nggak nggak ngerti, nggak ngerti lagi aku ini. Jadi kayak agak kurang-kurang gitu. Kemudian yang keempat adalah suspensinya. Suspensi mobil ini entah aku bilangnya tuh ya, bilang keras sih nggak keras, dibilang empuk sih nggak juga. Jadi kayak nanggung ya. Kalau aku bilang sih belum dewasa ya untuk suspensinya. Jadi saat terkena ayunan dia kayak geng 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 kayak gitu ya. Jadi kayak gak langsung berhenti gitu, tapi dia kayak ada ngayunnya sedikit. Jadi kalau kalian di bangku nomor 2 pasti rawan mual mobil ini. Memang nggak separah Rush, tapi ini masih lumayan mengganggu ya. Kalau kalian yang suka dengan kenyamanan, kalian passenger princess yang suka di belakang butuh kenyamanan, memang mobil ini agak kurang ya. Tapi kalau kalian pakainya di kota-kota yang jarang ada posisi tidur, jarang ada gunjangan-gunjangan, memang oke banget, oke banget. Tapi kalau kalian pakainya buat jalan yang agak bergelombang, pasti mobil ini bisa bikin kalian mual kalau nggak terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa aman-aman aja. Tapi kalau nggak terbiasa sih nggak terlalu ya. Ya gimana ya, kurang dewasa gitu suspensinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, alasan kenapa aku nggak begitu suka dengan mobil ini adalah sering nge-lag ya teman-teman. Turbonya dari race ini sering nge-lag. Jadi mobil ini mobil 3 silinder turbo dan dia itu masih sering nge-lag ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakainya di kota-kota itu enak, tapi kalau di jalan tol itu memang sering nge-lag ya mobil ini untuk turbonya, apalagi kalau udah di putaran bawah. Jadi kalau di putaran bawah memang turbonya tuh nggak langsung naik gitu teman-teman. Jadi kalau udah nyampe di 70-80 dia baru turbonya nyala. Jadi kalau buat nyalip-nyalip itu kurang gesit sih, kurang gesit mobil ini. Memang untuk mobil nyantai sih mobil ini ya, bukan untuk mobil yang lincah gitu, tapi untuk mobil yang nyantai bisa di kota-kota. Jadi buat kalian yang suka nyelap-nyelip, suka cepet-cepet, kayaknya aku nggak begitu saranin mobil ini. Ada banyak mobil lain yang lebih responsif. Jadi turbonya itu memang bagus kalau udah di kecepatan tinggi. Kalau di kecepatan rendah itu kayak kurang gitu ya teman-teman, kurang nampol gitu. Turbonya agak sedikit nge-lag lah. Entah ini kejadian di punya aku aja atau di kalian fan-fan aja ya. Coba kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi itulah 5 kekurangan dari Toyota Raize GR Sport Turbo. Menurut kalian gimana? Kekurangan itu fan-fan aja atau kalian malah mengganggu? Tulis komentar di bawah. Menurut kalian gimana? Dengan 5 kekurangan tersebut apakah mengganggu atau tidak? Tulis komentar di bawah. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.